Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi, yaitu 5 langkah setelah penetapan peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, dikarenakan waktunya ini sangat terbatas, maka teman-teman ini upayakan untuk melakukannya sebelum jatuh waktu deadline. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini perjalanan kita setelah kita dinyatakan lulus seleksi akademik PPG 2022. Berikutnya tentunya teman-teman sudah melakukannya, yaitu pernyataan ketersediaan ya. Teman-teman menemukan formulir pernyataan ketersediaan, maka teman-teman di sini pilih bersedia. Setelah itu nanti teman-teman akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ketika kita sudah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG ini, maka kita mengunduh form A1, yang mana disini adalah merupakan salah satu berkas yang wajib kita upload ketika melakukan lapor diri. Setidaknya di sini ada 5 langkah atau 5 hal yang teman-teman ini harus lakukan setelah ditetapkan sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, baik itu PPG kategori 1 maupun juga PPG kategori 2. Nah, untuk waktunya ini adalah sangat terbatas sekali teman-teman, dan teman-teman upayakan untuk selalu melakukannya sebelum jatuh deadline. Nah, di sini misalkan saja yaitu untuk jadwal pelaksanaan PPG yang kategori 1, yang mana untuk konfirmasi kesediaan ini kita sudah lakukan ya, 6-10 sudah kita lakukan. Kemudian untuk penetapan peserta akan ditetapkan hari ini, yaitu tanggal 12 Juli 2022. Kemudian di sini ada jadwal-jadwal mulai dari lapor diri, kemudian sampai dengan jadwal UKM PPG. Meskipun di sini untuk wawasan kebinekaan dan juga UKM PPG ini masih bersifat tentatif jadwalnya. Nah, selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan dan juga ditetapkan sebagai mahasiswa PPG 2022. Untuk yang pertama, inilah teman-teman segera saja bergabung ke grup WhatsApp atau grup Telegram LPTK masing-masing. Tentunya LPTK ini sudah menyediakan ya, yaitu wadah untuk berkomunikasi antara mahasiswa dengan LPTK. Berdasarkan dari pembagian LPTK yang ada di akun SIM PKB kita, maka kita mencari LPTK kita itu di mana. Nah, di sini kita coba masuk untuk mengetahui kita itu LPTK-nya adalah ada misalkan ya di universitas ini. Dan tentunya teman-teman itu LPTK-nya adalah berbeda-beda. Setelah kita mengetahui untuk LPTK kita itu di mana, maka kita untuk mencari dari grup WhatsApp ataupun Telegram dari LPTK tersebut. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman di sini bisa pilih yang di sini ya, bagian internal, layanan PPG internal, kemudian info LPTK. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, berikutnya di sini disajikan yaitu mitra penyelenggara PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu LPTK di Indonesia yang menyelenggarakan PPG dalam jabatan ya, dan bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Nah, teman-teman tinggal mencari saja untuk LPTK-nya itu berada di mana. Misalkan saja di sini sesuai dengan LPTK kami ini adalah ada di UMM, kita bisa pilih yaitu bagian UMM misalkan. Kemudian kita bisa scroll, ada ucapan selamat datang ya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yaitu coba kita cek pengumuman terbaru, yaitu di sini pemanggilan mahasiswa PPG Prajabatan 2021 ini sudah terlewat. Nah, selanjutnya ini adalah kita cari pada bagian tab yaitu PPG dalam jabatan. Kita pilih PPG dalam jabatan. Kemudian kita scroll. Nah, selanjutnya di sini ada bagian ini ya, yaitu ini adalah untuk berkas penunjang, daftar ulang Kemenak, konfirmasi kesediaan, kemudian tautan grup. Nah, teman-teman untuk bergabung ke grupnya ini adalah di sini sudah disediakan ya untuk tautan grup teman-teman yang akan bergabung di sini. Nah, di sini kalian bisa klik. Kemudian di sini akan diberikan untuk PPG Kemdikbudristek kategori 1 ini adalah tautan grupnya ini. Untuk Kemenak tahun grupnya ini. Nah, di sini kita coba cek untuk yang PPG Kemdikbud kategori 1. Nah, di sini sudah diberikan ya untuk grup-grup WhatsApp yang ada pada LPTK ini. Nah, untuk bergabungnya teman-teman ini tinggal klik saja ya. Yaitu teman-teman ini tinggal klik sesuai dengan mapelnya, sesuai dengan bidang studi PPG-nya.
Nah, konfirmasi lapor diri adalah di sini, format biodata, kemudian grup WhatsApp PGSD, PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Misalkan PGSD, kita bisa klik di sini. Maka di sini nanti teman-teman setelah klik pada bagian join chat dengan PPG PGSD akan bergabung ke grupnya teman-teman. Sama halnya dengan teman-teman yang berada di kelas lain ya, sesuai dengan yang ada di sini. Tentunya teman-teman bisa melihat LPTK-nya mana yang ada di SIM PKB setelah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ini adalah teman-teman mencari berkas lapor diri ya. Nah, ini kita ketika sudah bergabung ke grup WhatsApp, kita sudah ditetapkan, maka kita harus melakukan lapor diri ke LPTK masing-masing. Nah, di sini kita harus segera mencari berkas untuk lapor dirinya, dikarenakan jadwal untuk lapor diri ini sangat terbatas. Nah, di sini untuk lapor diri itu adalah hanya diberikan waktu 13, 14, 15, yaitu hanya ada 3 hari ya teman-teman. Dalam waktu 3 hari ini teman-teman harus sudah bisa mencari berkas lapor dirinya untuk nanti diupload. Untuk mengetahui berkas apa yang harus dicari untuk lapor diri, tentunya teman-teman juga bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian masuk ke LPTK masing-masing. Nah, di sini misalkan kita cek di sini yaitu layanan PPG internal, kemudian kita pilih info LPTK kembali. Nah, di sini teman-teman memilih yaitu lembaganya tadi yang mana. Nah, di sini akan disajikan yaitu LPTK. Nah, teman-teman cek di sana untuk persyaratan lapor dirinya apa. Dikarenakan selain persyaratan lapor diri yang ditentukan oleh Kemdikbudristek, tentunya terkadang LPTK itu juga memberikan persyaratan tambahan dan itu memang harus kita berikan. Sebagai contohnya kita ambil lagi contoh yang tadi ya. Kita pilih di sini, misalkan ini adalah salah satu LPTK-nya. Nah, di sini kita cek pada bagian kembali yaitu PPG dalam jabatan. Kemudian kita scroll. Nah, selanjutnya di sini tadi masalah kemana, kemudian konfirmasi. Coba kita klik selengkapnya untuk pemanggilan peserta. Nah, di sini ada konfirmasi. Coba ini informasinya apa? Ternyata isinya adalah surat edaran dari Kemdikbudristek. Dan ternyata ini adalah untuk berkas syarat lapor diri yang dipersyaratkan oleh LPTK, maka kita harus mencari berkas ini. Yang pertama yaitu format A1 dan fakta integritas. Kalau misalkan kedua file ini kita unduh melalui SIM PKB. Jadi setelah kita ditetapkan nanti kita tinggal unduh saja, kemudian diisi, tanda tangani, stempel, dan juga kita scan dan kita upload kembali. Kemudian kita scan biodata mahasiswa sesuai format PDDikti ya. Nanti akan diberikan yaitu format formulir, yaitu untuk mengisi data yang nanti akan diinputkan ke PDDikti. Nah, maka nanti kita setelah unduh, kemudian kita isi, kemudian kita scan, kita upload. Nah, ini nanti kita jadikan satu filenya. Kemudian surat pernyataan izin kepala sekolah, formatnya ini dari SIM PKB, nanti kita tinggal unduh. Kemudian scan ijazah S1, ini juga seperti itu. Scan ijazah S1 nanti kita scan ya. Kemudian scan transkrip, kemudian di sini scan KTP, surat keterangan atau SIM. Kemudian kita siapkan foto berwarna 4x6 terbaru, latar belakangnya merah. Kemudian ketentuannya seperti ini, kalau jilbab, kalau misalkan dasi seperti apa. Kemudian scan surat keterangan sehat ya. Surat keterangan sehat ini nanti kita cari ya. Nah, ini. Kemudian surat keterangan bebas nafsa dari BNN, surat keterangan kelakuan baik SKCK dari kepolisian, scan NPWP, kemudian scan kartu keluarga, dan juga scan atau print out ya. Scan print out NIM atau NPM dari PDDikti. Yang ketiga adalah kita melakukan lapor diri sesuai dengan jadwalnya. Nah, untuk lapor diri ini adalah jadwalnya juga sudah ditentukan. Ya, mana untuk jadwal lapor diri adalah tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli 2022. Jadi dalam kurun waktu ini teman-teman sebaiknya tidak usah bepergian kemana-mana, nggak usah jalan-jalan dulu. Ini kita selesaikan dulu ya. Tentunya untuk lapor diri ini kita juga lapor dirinya ke LPTK, makanya kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id internal, kemudian info LPTK. Berikutnya ini disesuaikan dengan LPTK-nya masing-masing untuk kita lapor diri. Nah, di sini lapor diri tentunya teman-teman mencari LPTK-nya di mana. Nah, misalkan di sini kita mengambil contoh untuk lapor diri itu salah satu LPTK. Kita cek coba misalkan di Universitas 11 Maret. Ini terkait tentang lapor diri. Sepertinya di sini belum ada informasi. Coba kita cari LPTK lainnya. Di
Di sini kita cek untuk misalkan saja di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, di sini sudah disampaikan untuk ketentuan lapor dirinya. Nah, di sini sudah ada untuk lapor diri calon mahasiswa PPG yang kategori 1. Di sini coba kita klik read more. Kemudian di sini sudah disampaikan untuk jadwal nanti teman-teman melakukan lapor diri. Nah, ini adalah untuk syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang harus diupload ketika teman-teman lapor diri. Kemudian di sini ada SK-nya, SK bagian tugas dan lain sebagainya, surat izin atasan. Kemudian untuk lapor diri dilaksanakan secara daring dengan melakukan proses input biodata dan upload persyaratan yang telah ditentukan melalui link berikut. Nah, masing-masing LPTK nantinya akan memberikan link untuk teman-teman melakukan lapor diri. Misalkan saja di sini adalah kita klik di sini ya untuk lapor dirinya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nomor UKG, kemudian teman-teman masukkan tanggal lahir, kemudian kalian klik login. Setelah itu nanti teman-teman harus mengupload untuk berkas-berkas lapor dirinya ke LPTK ini. Tentunya untuk masing-masing LPTK nanti untuk caranya juga tidak jauh berbeda, dikarenakan untuk proses dari mulai pretest atau seleksi akademik sampai dengan nanti UKM PPG itu semua dilakukan secara daring seperti ini. Yang keempat, teman-teman, ini adalah belajar mandiri dan juga mengerjakan LK1, teman-teman. Merupakan hal yang sangat penting meskipun nanti akan diupload ketika teman-teman melakukan pembelajaran mandiri. Setelah belajar mandiri itu kan nanti ada yaitu pendalaman materi ya. Ketika itu nanti teman-teman mengupload yaitu LK yang sudah dikerjakan ke LMS PPG dalam jabatan 2022. Tentunya teman-teman setelah di sini kemarin sejak muncul konfirmasi kesediaan, di sini kan sudah muncul yaitu untuk materi pembelajaran mandiri. Nah, materi pembelajaran mandiri ini teman-teman bisa diunduh, kemudian nanti dipelajari satu persatu. Misalkan di sini adalah untuk guru kelas SD, maka dalam file RAR ini terdiri dari modul pedagogik, kemudian juga terdiri dari modul profesional. Nah, semua modul ini teman-teman pelajari. Ini adalah waktunya belajar mandiri itu teman-teman diberikan kesempatan untuk mempelajarinya. Nah, sambil mempelajari ini, maka teman-teman di sini mengisi yaitu LK01 ya. Nah, di sini mengisi LK01 terkait dari judul modul yang telah dipelajari apa, kemudian di sini untuk judul kegiatan belajarnya apa, kemudian bukti refleksinya bagaimana, kemudian daftar materi yang sulit itu apa, dan juga materi yang sering mengalami miskonsepsi itu apa. Nah, untuk contoh dari pengisian LK ini sudah saya sediakan pada website ini, teman-teman. Teman-teman bisa berkunjung ke dashboard channel calon guru ini. Kemudian di sini di pojok kanan atas di sini ada yaitu website ya. Di sini kan ada sedekah subscribe, ada Facebook, kemudian ada Twitter, ada Instagram, dan di sini ada website. Kalian bisa klik di sini untuk mengunduh file modulnya. File dari LK ya. Di sini teman-teman bisa memilih nanti sebagai contohnya yaitu pada bagian pendidikan profesi guru. Ini adalah ada kategori pilihan yaitu di sini untuk pendidikan profesi guru. Kalian bisa klik di sini ya, pendidikan profesi guru ini. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa scroll. Nah, ini ada buku pandu pendaftaran, kemudian ada juknis PPG dalam jabatan, kemudian ada download soal pretest. Nah, ini teman-teman pilih order post karena ini saya post sudah agak lama juga. Tentunya sudah tertindih dari artikel-artikel yang terbaru. Nah, di sini ada materi ajar juga. Kita cari lagi order post. Oke, untuk latihan-latihan soal UP. Di sini ada download contoh materi ajar. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin membuat materi ajar, ada referensinya sudah lengkap dari semua kelas, dari semua modul, kemudian dari semua kegiatan belajar. Nah, ini adalah untuk download kumpulan LK1 lembar kerja belajar mandiri dari tahun 2021 kemarin. Di sini isinya insya Allah sudah lengkap, teman-teman bisa jadikan referensi sebagai contoh. Nah, di sini mulai dari LK pedagogik semuanya, kemudian LK yang profesional, teman-teman tinggal unduh langsung masuk ke Google Drive. Untuk yang berikutnya, teman-teman, yang kelima ya, inilah memantau jadwal PPG di LPTK masing-masing. Meskipun di sini untuk masing-masing LPTK itu nanti akan menerapkan jadwal-jadwal yang sama ya dengan jadwal yang diberikan oleh Kemdikbudristek.
Namun mungkin juga nanti untuk di bagian di sini orientasi mahasiswa atau pelaksanaan PPG dalam jabatan dalam tahap ini, tentunya nanti LPTK akan memberikan jadwal-jadwal tersendiri, dan itu kita harus pahami teman-teman. Jadi setelah kita melakukan semuanya itu, kita memantau jadwal ya, baik itu dari Kemdikbudristek maupun juga dari masing-masing LPTK kita sendiri. Demikian informasi ini, salam sukses untuk teman-teman yang lolos seleksi akademik dan bersiap untuk ikut PPG setelah ditetapkan mahasiswa di hari ini. Sampai jumpa, semoga teman-teman bisa lulus semua ya sampai nanti tahap akhir UKM PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.